Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Intinya, jadi saya punya terobosan seperti yang saya sampaikan sama Pak Didi sama Pak Sumarwi yang menolak itu. Jadi kalau bahasa dulunya waktu di eranya Pak Habibie itu jajak pendapat, kan ya, ketika pelepasan Timur Leste, dan saya sarankan, saya memberikan arahan ke PJKS untuk melaksanakan itu. Nah, di sini karena kemarin itu saya datang ke pribadi-pribadi ke rumahnya, karena ini sekarang sudah ada di hadapan sama-sama, kita sama-sama menghadap. Jadi saya butuh tahu kesepakatannya. Jadi ketika memang mau melaksanakan jajak pendapat, ayo. Nah, dari hasil jajak pendapat itu mau dilanjutkan atau tidak, kan seperti itu. Ketika mau dilanjutkan atau tidak, ketika lanjut berarti secara otomatis masih lanjut ke ketua RT, seperti itu. Nah, ketika tidak berarti ada pemilihan. Dan saya sampaikan sama Pak Didi sama Pak Sumarwi, berapapun orang yang datang nanti terundang di balai desa, lima orang pun, 3 menyatakan lanjut atau 3 menyatakan tidak, ya itu yang menang sudah. Menang 1 menang, beda 1 menang, kayak gitu. Nah setelah itu baru kita ke pemilihan RT-nya, seperti itu. Jadi hal ini kan tidak bisa dilaksanakan secara terburu-buru, kan seperti itu. Tapi seperti janji saya kemarin sama Pak Didi bahwa dalam minggu ini saya sudah memberikan keputusan, saya memberikan fasilitasi keputusan. Kembali saya lemparkan ke Pak Didi sama Pak Sumarwi, apakah usulan saya ini diterima atau tidak, kayak gitu. Sementara ini Pak Camat, mohon maaf, yang terhormat Pak Camat sebagai kepala wilayah Kecamatan Kaliangan, termasuk Pak PJ sebagai penjabat di Kaliangan Barat, termasuk semua paman saya, Pak Sumarwi, saudara saya, Marjono dan Hermanto, termasuk Pak Tati. Ya saya hormati. Tapi kita punya wawasan tadi. Wawasan yang lepas dari realnya Pak Camat. Nah, ternyata kita punya wawasan dengan catatan warga tidak menghendaki. Saya menjembatani cuma Pak Camat, menjembatani warga. Karena apa? Tidak dihadiri karena apa? Takut ada gesekan gitu saya. Cukup saya saja, saya sebagai perwakilan dari warga, ya. Seharusnya saya tidak menghendaki seperti itu. Untuk apa sih? Bukan levelnya saya seperti ini. Saya orang PNS, saya sebagai aparatur negara, sebagai abdi negara, abdi masyarakat, seharusnya seperti itu. Kita mematuhi kepada perundang-undangan, Pak Camat. Kita bukan kubu ya, bukan kubu. Seharusnya dalam lingkungan tetap Bapak Sumarwi. Tapi karena ada konflik, ada perselisihan suatu pendapat, mungkin ini yang terjadi. Mungkin itu perlu disikapi dengan Pak Camat dalam arti kita punya warga mengadu ke saya, tidak mau secara musdeskan. Itu waktu itu saya menerima dengan adanya Pak Camat dengan secara pribadi. Tapi saya ketemu dengan warga, ternyata warga tidak mau sesuai dengan yang diterima oleh warga. Nah, ternyata saya mau memberikan surat kepada Pak Camat. Seharusnya kemarin surat itu yang dilimpahkan ke saya. Tapi atau benar atau tidak, tapi menurut saya sudah benar. Sekarang kronologisnya seperti itu. Makanya dari itu saya cuma menyampaikan sebagai koordinator dari aspirasi warga kita tampung. Akhirnya saya punya jalur lain. Maka dari itu Pak Camat, saya mau kembalikan kepada Pak Camat. Karena saya diundang oleh Pak PJ untuk menghadap Pak Camat. Sesuai dengan janji Pak Camat di waktu awal pertama.
Iya. Ya, kan seperti itu kronologisnya. Kan saya jadi untuk memfasilitasi. Memfasilitasi, iya. Nah, ketika saya punya jalan tengah Iya. untuk dilaksanakan musdes, iya kan? Dengan seperti modelnya Jajak Pendapat seperti itu kan sudah penyelesaian. Iya. Maksudnya bukan penyelesaian, tapi itu kan untuk mengurai. Ya, Nah, seperti itu sudah langkah. Nah, sekarang saya kembalikan sama warga. Nah, jadi keinginan dari warga yang ini, warga anggap yang di koordinator Pak Didi tidak mau masih melakukan musdes, langsung mau melakukan pemilihan RT, Ya. sesuai nanti dengan DPT ya. Tapi tidak ada persyaratan ya. Tidak ada embel-embel lain. Jadi pemilihan RT terlepas mau RT yang lama atau RT yang mau calon baru atau calon lama tetap boleh mencalonkan. Kita kembalikan kepada peraturan kan. Kalau mau bicara peraturan itu tidak berlaku. Diberikan di peraturan pemerintah nomor 2018 tidak tertulis di Permendagri bahwa ketua RT lama yang sudah menjabat puluhan tahun kita bicara sama-sama nanti kita belajar. Makanya saya mendalami itu Pak Damar. Sama-sama mendalami. Tidak ada di situ tertulis bahwa ketua RT yang sudah menjabat puluhan tahun itu harus berhenti kan kayak gitu. Batasnya kan 2 kali selama 5 tahun. Tapi Permendagri itu kan turun di 2018. Nah, ketika kita mau menafsirkan Permendagri itu, kita bukan orang-orang hukum juga. Kita bukan orang hukum yang ketika nanti harus menafsirkan salah menafsirkan. Mohon pola, aku tak takut sekali. Urusan RT ini kan apa sih? Tak gampang. Ketika perkara mau dituntut secara hukum, mau di PT UN kan atau dengan siapa yang mau melaksanakan silakan. Saya tidak takut. Saya sudah memfasilitasi di sini. Iya. Jadi ketika nanti seperti ini sebenarnya. Jadi ketika fasilitasi kami sudah saya laksanakan. Nah, ketika nanti ada, sebentar dulu. Kalau dari kubunya ini sebelah dengan adanya musdes, saya butuh jawaban mau atau tidak. Sesuai apa yang disampaikan Pak Camat ke rumah. Yang pertama, saya hargai Pak Camat. Saya akan menyetujui, tapi saya tanya sama Pak Camat apa yang pihak kelompok sana menyetujui. Tapi jawaban Pak Camat memang menyetujui. Oke, saya tidak tahu Pak. Saya nggak tahu. Langsung kan jadi gini, kalau di kelompoknya Pak Sumari menyetujui, di kelompoknya ini tidak menyetujui, ya Pak ya. Jadi mau langsung pemilihan RT. Nah di situ saya yang bingung langsung. Saya sebagai fasilitator tambah bingung. Nah intinya nanti pas media nyerang ngompolan atau kalah kosik satpol media mah boleh. Saya sudah dapat karena saya tidak ada kepentingan di situ. Tidak ada kepentingan, saya sudah memberikan. Cuma tolong ketika media itu memberitakan, tolong yang berimbang. Tanyakan juga ke saya seperti apa, saya sampaikan nanti kondisi di bawah itu seperti ini. Jadi ketika Pak Didi ini menyatakan bahwa kelompok Bapak ini yang dikoordinatori Bapak ini tidak setuju, berarti saya masih harus berpikir ulang. Jadi tidak ada keputusan di hari ini. Ya sudah, berarti acara ini masih berlarut-larut seperti itu. Tapi kita kembalikan Pak Damar. Mohon maaf Pak Damar. Kita jangan membentur aturan. Tidak ada yang dibenturkan saya aturan. Karena apa Pak Damar? Takut membentur masalah kalau ketika ada aturan. yang mengatakan saya membentur aturan, saya siap. Kan seperti itu. Karena di Permendagri nomor 2018 tidak ada yang dibenturkan dalam hal ini. Tolong jangan Sakurani juga penafsirannya baik di Pak Sumarwi, di Pak Didi, tolong di penafsirannya tolong dikaji. Jangan cuma orang yang sekedar tahu membaca tapi tidak bisa memahami maknanya. Tapi di pemahaman saya, ketika saya tidak mempengaruhi yang lain untuk sama-sama memahami. Tadi di pemahaman saya, posisi saya tidak membenturkan dan kayak gitu. Ketika memang nanti masih masalah ini kan seperti ini Pak. Keputusan ini kan belum. Ketika masih program RT, roda pemerintahan masih di roda RT ini masih berjalan sesuai dengan yang lama, ya sudah masih
kan karena masih saya belum ada keputusan di sini. Iya. Karena masih mau kita duduk bareng. Intinya kan kita mencari solusi. Ketika selama itu ya sudah Mas, kita berproses Mas. Mau cari langkah seperti apa? Kan seperti Nah, itu. seperti ini saya menyerahkan ini yang ketemu dengan Ini SK tahun 2009. ya CE Pak Kalwar, dengan Budi Pak Arso. Budi, Iya. Budi Arsono. Rujukan Rujukan di atas ya Pak. rujukan hukum atau mana? Dasar hukum dalam penetapan itu. Penetapan. Saya selama ini Pak Camat, saya dikasih ininya aja. Tikannya aja ya. Kalau dasar-dasarnya saya tidak dikasih. Minta saya juga. Butuh sampean Pak Camat ya. Menimbang dan seterusnya mungkin Kalau ini kan cuma petikan. Nah ya. Kalau Pak Camat butuh secara dasarnya, saya mintakan nanti. Ya tidak apa-apa Pak. Jadi kalaupun memang terjadi seperti ini, saya tidak bisa memutuskan di hari ini berarti proses ini saya butuh penjajakan lagi. Berarti waktu keluar malam boleh Sakuran Pak Camat. kan tentang apa? Tidak ada masalah ke saya. Intinya cuma satu. Saya Iya. tidak mau ada kekacauan di wilayah saya. Dulu enggak, saya justru menjembatani Pak Saya Camat. sampaikan siapapun yang mau berbuat onar di wilayah saya sendiri nanti yang menerima. Kalau saya enggak. Saya sendiri. Makanya saya tidak mau. Dilarang enten Pak Mundur kan jelek tak kira kau gitu. Tarikan kau si mancing ibu dina kau banyak. Yang menanti kali saya sampaikan yang menunggu saya sukses itu banyak. Jadi ketika nanti ada orang yang mengganggu menghalang-halangi kesuksesan saya serahkan sama orang-orang yang menunggu. Tapi kalau Karena saya itu cuma sebatas untuk menjembatani. jadi bahasa di sini, jadi hasil ini, ya sudah. Kita tunggu keputusan berikutnya yang seperti itu. Iya. Saya masih butuh mendalami. Iya. Nah seperti saya sampaikan lagi sama Pak Sumarwi sama Pak Didi, karena mau keterwakilannya, tolong kondisikan di wilayah Iya. kayak gitu. Oh, kalau sebenarnya saya tidak Pada masalah. tidak ada peduli. Atau karena nah, kau lihat sih bisa ngaterakin atau karena kamu di sini rugi TV kan ya. Nah, ini ya. sesuai dengan mekanisme Sumarwi itu kan katanya tidak ada argumen langsung kita memutuskan kepada iya atau tidak. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu masih tetap ada argumen. Teman-teman apa beli? Ya tidak apa-apa Pak. Jadi karena memang sudah dipahami di pemahaman saya karena percuma sudah Pak. Maksudnya bukan pertemuan ini tidak percuma tapi jawaban sudah saya dapat. Ketika saya harus memaksakan Toroaki Bapak Sumarwi, Toroaki Bapak Didi tak curi rata. Sudah biar dulu. Jadi proses ini tetap berproses berarti Pak. Nanti saya waktu lagi untuk memproses itu. Kalau menagih dari buku sampai menagih yang saya lakukan, saya tidak pernah berjanji akan langsung memberhentikan. Tidak ada bahasa saya, silakan itu sudah ditampilkan di YouTube Museum Fahri. Tidak ada bahasa saya di situ akan langsung memberhentikan atau mengadakan pemilihan. Kalaupun terjadi seperti itu, kami sebagai masih menolak. Jadi dari jalan tengah ini masih belum ada kan seperti itu. Jadi paling tidak keinginan dari ibunya Pak Didi itu saya terima. Saya terima. Nanti kemana ke depannya kan seperti itu Pak. Seperti itu. Sebagai mungkin terakhir Pak dari kami, terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang mana mau mengkondisikan warga kami. Yang pertama, jadi saya minum seorang Pak Camat bisa turun langsung. Itu adalah kepedulian yang sangat bagi kami Pak. Yang kedua, pada saat itu sudah mencapai mekanisme dan kesepakatan yang pengurus, walaupun ada sanggahan dan semacam, kami tidak cuma tak mau pada saat itu Pak Camat. Tapi karena Pak Camat memberikan wawasan kepada kami untuk menetralkan kondisi dan mengamankan suasana, sehingga ayo kita buat yang namanya musyawarah apa tadi? Mosdes. Itu mungkin bagi saya sesungguhnya kami itu ada keberatan, tapi karena Pak Camat itu jalan terbaik, kami juga kaji Pak Camat. Makanya kami hadiri pada saat ini.
Tapi kenyataannya pada saat ini terjadi seperti ini, masih ada diskomunikasi antara dua belah pihak. Kedepannya kami menunggu tunggu ya. Jadi hasil pertemuan ini BPD, pemerintah desa dan BPD tolong kaji PP Permendagri nomor 18 tahun 2018 berikut segala perihal petikan. Tolong cari referensi dari mana yang lain nanti mengenai semua dari proses pengangkatan, pemberhentian sampai ke pemilihan RT-nya. Tolong dikaji. Saya minta waktu paling tidak Senin itu sudah ada jawaban. Jadi saya bisa memanggil lagi untuk memberikan pemahaman lagi. Tidak apa-apa ya, sudah tidak apa-apa. Cuma yang saya sampaikan tolong dikondisikan seperti itu. Bahasa-bahasa tolong disampaikan kepada para anggotanya untuk tidak usah mengeluarkan bahasa-bahasa miring. Mohon bahasa-bahasa miring biasanya dia serangan-serangan. Betul. Kasok, kadang suku itu ulang kuliku hari apa lalu. Tapi ke saya tidak ada masalah. Nah intinya, kalau mengenai masalah PJ, masalah kinerja PJ, tolong laporkan kepada saya nanti sama teman-teman sampean itu, tolong laporkan. Ketika memang ada penyimpangan, tolong laporkan ke saya. Dan seperti itu. Tapi ketika tidak ada penyimpangan, tolong jangan samakan kejadian yang lalu dengan kejadian yang sekarang. Tidak apa-apa, Bapak ada teman-temannya yang di situ terlibat, ikut juga. Jadi disampaikan, tidak usah masalah ini jangan dicampur adukkan dengan yang lain dulu. Bilang sama timnya itu, Pak. Jadi masalah RT tidak usah membawa-bawa ke yang lain. Terus terang, saya Pak Nasir, ada orang Maringin Kelapa itu bilang di grup, berarti ini sama dengan pejabat yang di atasnya. Saya telepon anak, maksud ke Bapak Nada minta pejabat yang di atasnya siapa? Kado padung dong, masa pada di sana benar. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya tidak pernah tidak ada kepentingan apapun kepada PJ. Tanya aku nih Pak PJ. Mungkin kalau nari masalah terus oleh rokok kan dari PJ. Unggul. Pas laju untuk menduduki PJ saya menarget ketika saya tak berani, saya takut ketika saya menugaskan PJ, saya kejutan kan, benci PJ kalian itu. Saya takut begini. Ketika ada masalah ini, saya atau saya bilang, ayo gitu. Tapi saya tidak ada kepentingan di sini. Jadi kayak gitu. Jadi enaknya ketika kita tidak punya kepentingan ya di sini. Jadi hasil pertemuan ini malam ini, hari ini, jadi dari Buku Pak Didi menyatakan bahwa tidak menginginkan musyawarah. Jadi langsung mau melakukan pemilihan. Tapi ketika nanti berbicara pemilihan, kita nanti membentuk, kalaupun nanti terjadi, kita mau membentuk panitia, dan panitia itu tidak bisa diatur. Seperti itu. Tidak bisa diatur masyarakat. Karena patokan ketika ketika terjadi pemilihan yang seperti itu, ketika sudah ada kesepakatan. Jadi panitia tidak bisa diatur. Nah nanti ketika kita belajar masalah nanti BPD dan pemerintah desa memahami Permendagri itu biar dipahami dulu. Kalau dipelajari cari referensi, cari orang-orang kan bodoh bantuan hukum dari orang kalian dipahami seperti apa dengan kondisi-kondisi seperti ini. Karena saya tidak bisa, karena ketika kita menafsirkan undang-undang itu berbeda. Pak Surawi, Pak Didi termasuk saya itu berbeda. Kecuali memang yang mengeluarkan produknya seperti itu. Kecuali yang mengeluarkan dari produknya. Tapi ketika kita menafsirkan masih butuh referensi yang lain dan seperti itu. Dan ini lagi banyak tentang Permendagri nyempit ke bawah ini agaknya ya, bisa dibilang agak lucu. Karena di dalam Permendagri di pasal-pasal itu keputusan kepala desa tentang pemisahan dan pembukuan DPT itu harus merujuk kepada pergub. Sedangkan pergub tidak ada pergub yang mengatur untuk pemilihan di kabupaten. Dan solusi akhirnya setiap ada permasalahan di RT itu diselesaikan dengan musyawarah. Ini arahnya. Sebenarnya kenapa saya mengambil langkah itu melaksanakan musyawarah? Ketika saya sampaikan sama Pak Idi, sama Pak Sumarwi, produk hukum dari kepala desa
peraturan kepala desa, surat keputusan kepala desa itu bisa digagalkan dengan adanya musyawarah. Kan seperti itu. Musyawarah di desa, ketika di lingkup RT, ketika musyawarah disepakati seperti ini, musyawarah untuk mufakat kan, kekuatannya itu sudah berkekuatan hukum tetap, lebih dari permen nantinya malah. Kalau lebih dari permen saya belum paham. Tapi yang pasti suratnya keputusan kepala desa itu bisa dimentahkan, sudah seperti itu. Kalau ada musyawarah dan Maka dari itu Pak Camat, makanya saya menampung, tapi jangan cacat hukum. Kalau Pak Camat itu yang perlu dipahami. Ketika saya mau bicara cacat hukum, Pak, kalau ketika kita mengundang masyarakat, semua diundang untuk melaksanakan musyawarah, saya berani menjamin itu tidak akan cacat hukum dari keputusan itu. Toh masyarakat datang. Nah, kalau saya cuma disodorkan dua arsip, dua berkas dari kubunya sampean semisal, dari kubunya Pak Sumarwi semisal, ini saya kesampingkan saya tidak tahu ini orang-orang di bawahnya seperti apa. Ketika nanti tiba-tiba Mas, ya Quran kumpulan berarti raja kondono mengusik raja mengusik KPTUN kan nggak gini kok. Tapi, nah itu bahaya ke saya. Tapi ketika saya berhadapan-hadapan di musyawarah itu memang dikatakan sudah dilaksanakan jajak pendapat, didatangi semua. Memang itu murni sudah seperti itu. Itu sudah berkekuatan hukum tetap itu sudah. Tidak bisa karena memang secara de facto dan de jure nanti dicatat ada berita acaranya dan seperti itu. Nah, tapi kalau sesuai dengan tanda tangan, ini malah saya yang ragu tentang hal itu. Ya, banyak. Ketika kita berbicara tanda tangan, nanti kalau apa yang dikumpulkan dari kubunya Pak Sumarwi dengan Pak Didi, ini punya ansih kubunya Pak Sumarwi 100 lebih, sampai tidak sampai 100 ya, kan kayak gitu. Sementara ini kan tidak sampai gitu. Nah, yang di kubu Pak Sumarwi ini sementara Pak masih bisa bertambah lagi kan kayak gitu. Di samping juga masih bisa bertambah lagi. Kan bingung. Ternyata sama-sama ada juga dari yang kubunya. Saya sampaikan di sini. Ya, apa? Dari kubunya yang dimintai tanda tangan kubunya Pak Sumarwi penjelasannya berbeda. Ketika mereka suruh minta tanda tangan, ya saya tanda tangan Pak Johan. Dari kubunya yang Pak Didi, saya cak tanya narima bantuan, pernah narima bantuan, enggak pernah. Tanda tangan langsung tanda tangan, kayak gitu. Ada yang seperti ini. Jadi saya mengesampingkan itu sudah. Ketika kita berbicara itu tak nemu mare, kan kayak gitu. Nah sudah lihat, hal itu sudah sama-sama dilakukan berarti. Sehingga bahasa pada nyari masa dengan cara-cara yang berbeda sudah sama-sama dilakukan kan seperti itu. Tapi saya kesampingkan ketika nanti dilakukan musyawarah itu malah lebih fokus ke saya seperti itu. Dan nanti ketika memang ada pertanyaan lagi gimana? Ya saya memfasilitasi belum ada keputusan masih dari kedua pihak ini. Andaikan kami bisa ngiyel Pak, kami bisa ngiyel. Nah dengan perolehan gitu. Tapi kami masih bertoleransi dengan kebijakan Pak Camat dengan PJ sehingga kami didatangi. Itu adalah bentuk apresiasi. Makanya saya menyampaikan itu. Saya kembalikan ke pemerintah desa. Kalau saya secara pribadi saya tidak memakai itu. Keputusan ada di pemerintah desa. Pemerintah desa mau seperti apa ya sudah. Resikonya ada di pemerintah desa kan seperti itu. Kenapa kami sekali lagi saya bilang kecamatan itu tidak punya wewenang menekan desa karena desa berdiri dengan undang-undang sendiri. Mereka punya peraturan sendiri. Kami cuma memfasilitasi ketika mereka memang mengalami deadlock, kita memfasilitasi. Tapi kalau harus kami yang memutuskan, tidak bisa. Nah, ketika saya harus memutuskan, keputusan saya dalam hal ini difasilitasi dengan Musdesus. Melibatkan seluruh warga RT 3, mau secara kakaknya oke, mau secara DPT juga oke, terserah, asal mau Musdesus. Tapi ketika nanti ada penolakan, baik itu dari kubunya Pak Sumarwi atau ini, berarti saya mau berpikir ulang lagi kan gitu. Jangan salahkan saya ketika terserah tapi orang mau menilai seperti apa. Tapi secara saya sudah seperti itu. Ketika dua kubu ini masih tidak mau, ya mau gimana lagi? Deadlock ini sudah berarti kan kayak gitu. Tapi saya harap tidak deadlock. Mungkin nanti
saya berpikir lagi. Jadi ya seperti tadi saya sampaikan, Pemdes sama BPD tolong dipelajari, dipahami itu. Nanti saya turun lagi Pak ke lapangan ya. Jadi cek pangapora, cek sen kata mau yang dulu kan. Jadi tapi pun berbeda pendapat Pak. Mungkin bisa bukan saya. ya bisa aja sampai gitu kayak gitu. Jadi ketika ditanyakan sah Pak SK-nya Pak RT, sah. Kalau saya sah. Sudah Pak Camat, sah itu sudah. Sah. Tapi saya yang menelusuri ke bawah Pak Camat, sampai saya videokan dengan ya. Ini Pak Kades Kaliangat Barat, bukan saya menghujat kondisinya sekarang masih sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Mungkin seperti itu. Kenapa? Pak Kades selama menjabat di Kaliangat Barat tidak mengeluarkan SK. Yang sama sekali yang saya turun ke bawah tidak mengeluarkan SK sama sekali. SK itu menjadi RT. SKRT-nya. SKRT itu tidak diserahkan sama Pak Kades namanya. Tidak ada. Tapi dijadikan, makanya penetapannya memang ditetapkan sama Pak Kades, tapi tidak dibagikan kepada ketua RT. Makanya saya sampai punya dokumentasinya Pak SK Camat. itu dari RT 1 sampai 3 berapa? 34. Tidak ada nama-namanya. Ada nama-namanya apa? Nama-namanya ada, tapi memang tidak diturunkan ke ketua RT masing-masing. Bahkan sampai Anda gapan di siapa teman-temannya Pak Didi, SK ini siluman. Ketika Loh, enggak, bukan seperti itu Pak Camat. Artinya gini, masalahnya apa? Ini kan turunnya tahun 2020. Iya, di tanggal 15 bulan Juni. Iya. Nah, kenapa saya turun ke bawah? Biar menjembatani kedua pihak, Pak Camat. Saya seharusnya tidak keingin seperti ini. Karena apa? Kekeruan di dalam kubu saya tidak mau. Ya, begini ya. Ini, nah, kita menemukan, akhirnya nanti dulu, saya menemukan beberapa RT. Akhirnya ketemu dengan saya, selama Pak Soeharto menjabat sebagai kepala desa, belum pernah menerima SK, kecuali yang Budi Harsono di waktu itu menerima ada. Itu, makanya saya telusuri. Tapi kalau boleh sebetulnya masalah ini kita kembali kepada yang telah ditentukan, cara yang akan ditentukan pada hari ini itu kan musyawarah. Tapi karena sekarang tidak ada kesepakatan, apa perlunya kita bicara? Itu maksud saya Pak. Intinya kalau memang mau melebarkan permasalahan SK, berarti lepas dari konteks awal. Kan konteks awal kita duduk bersama untuk membicarakan masalah kesepian. Mendingan daripada kita berlarut, saya mohon biar kita anggaplah ditutup aja Pak. Kan ketika saya tawarkan, saya bilang ketika nanti kita melaksanakan proses musdes itu kita bukan mendengarkan pendapat. Tidak Bahwa ada di situ memang orang-orang yang datang sudah diberi kepemahaman. Suara itu langsung dari pemerintah desa saya diberi pemahaman bahwa saya membutuhkan suara, mau dilanjut atau tidak. Ketika harus mendengarkan jajak pendapat pada kubu A, kubu B, pada acata, asal mau tak mare-mare. Jadi mungkin seperti itu dulu. Jadi seperti itu. Jadi tolong dipahami dulu sama Pak Didi, Pak Sumardi. Izinkan kami untuk berpikir. Sekali lagi saya BPD dan pemerintah desa untuk mempelajari. Saya ingatkan sama pemerintah desa dan BPD dan Pak Didi, Pak Sumardi, tidak perlu adanya pengumpulan tanda tangan. Karena hal itu akan menjadi kaos masyarakat. Tidak ada, terserah mau dikumpulkan masyarakat tidak apa-apa. Tapi ketika harus datang ke rumah untuk meminta tanda tangan itu sudah tidak perlu dilakukan. Maaf saja Pak, saya mengumpulkan itu sebetulnya tidak mau. Iya, tidak apa-apa. Kan karena sama-sama itu, sama-sama.
Tapi ketika baik pemerintah desa, BPD atau kedua kubu ini mengumumkan tanda tangan sama saya sudah dilihat. Bahasa saya tetap, saya menginginkan kalau ketika bertanya dengan saya berpengen adanya musyawarah. Itu sudah berbicara. Oleh namun pada itu, ya kembali ke mana filosofisnya. RT rukun tetangga. Iya, benih apa? Rosak kata. Tapi semoga hal ini cepat. Tapi alhamdulillah hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih paham dan seperti itu. Dengan seperti ini semoga tidak merusak tali silaturahmi kan seperti itu. Enggak. Kalau dibiarkan berlarut-larut. Kalau secara forum ya biasa Pak Jamal. Di belakang. Tetap harus profesional Pak Jamal. Iya, mungkin itu ya Pak ya. Ya. Jadi nanti tunggu kabar. Barangkali tambahan Pak untuk menggali SK ini Pak ya. Ini SK diterbitkan di 2009. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.